Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Koreatul Fitriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem saraf untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Yang pertama ada sistem saraf. Sistem saraf adalah bagian dari sistem regulasi yang berperan untuk menerima, menghantarkan, dan sekaligus memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Sistem saraf dapat disebut juga sebagai jaringan komunikasi di dalam tubuh. Jaringan saraf yang ada pada tubuh kita memberikan pelajaran tentang kebesaran Allah. Sistem saraf inilah yang secara biologis membuat kita belajar, berpikir, mengingat, dan sadar akan diri sendiri dan juga lingkungan di sekitarnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tin ayat 4 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Surah di atas membuktikan bahwa kekuasaan Allah menciptakan manusia dalam wujud dan bentuk yang sebaik-baiknya dengan perawakan yang sempurna, serta beranggotakan tubuh yang normal, dengan sistem yang rumit tetapi memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Yang kedua yaitu ada susunan sistem saraf. Susunan sistem saraf terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada sistem saraf pusat. Susunan saraf pusat yaitu otak dan medula spinalis, yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Bagian fungsional pada susunan sistem saraf adalah neuron akson sebagai penghubung dan transmisi elektrik antar neuron, serta dikelilingi oleh sel glia yang menunjang secara mekanik dan metabolik. Pada sistem saraf pusat terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia yang terletak di dalam rongga tengkorak. Bagian utama otak adalah otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 15-16 tentang gambaran otak manusia, yang artinya, "Ketahuilah, sungguh dia tidak berhenti. Niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka." Otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Tiap belahan terbagi menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Otak tengah di depan jembatan parol. Bagian atas dari otak tengah merupakan lobus optik, yang merupakan pusat refleks mata dan pendengaran, seperti refleks penyempitan pupil mata. Selain itu, berhubungan juga dengan tonus otot dan posisi tubuh. Dan otak kecil terletak di bawah bagian belakang otak besar, terdiri atas dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Bagian luar otak berwarna kelabu, dan bagian dalamnya berwarna putih. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi otot, sehingga jika terjadi gangguan pada otak kecil, akan menyebabkan gerakan otot yang tidak dapat dikoordinasikan lagi. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang
mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan tubuh manusia dengan sempurna, yang ditopang dengan susunan tulang yang memanjang dari leher sampai ke selangkangan, yang terdiri dari 33 ruas tulang, yang masing-masing memiliki nama dan fungsinya. Di dalam susunan tulang tersebut terdapat rangkaian susunan saraf, yang bila terjadi cedera di tulang belakang, maka akan mempengaruhi saraf-saraf tersebut. Sungguh besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia. Susunan sistem saraf yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Susunan saraf tepi yaitu saraf kranial dan saraf spinalis, yang merupakan garis komunikasi antara sistem saraf pusat dan tubuh. Sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dan ke sistem saraf pusat. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama ada sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Proses pada saraf somatik dipengaruhi oleh kesadaran. Yang kedua yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari. Jaringan dan organ tubuh yang diatur sistem saraf otonom adalah pembuluh darah dan jantung. Sistem ini terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sekian video tentang materi sistem saraf. Semoga video ini bermanfaat. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.